Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di siang hari yang berbahagia ini kita masih sama-sama dikumpulkan dalam kita berada di bulan yang sangat mulia, Syahrul Hurum, yang mana ini merupakan kesempatan buat kita untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni kita, Allah berkahi hidup kita, Allah selamatkan kita fid dunya wa fil akhirah. Saya ucapkan innal aidin wal faizin, walaupun dah lewat lebaran, karena 2 kali Kamis kita tanggal merah ya. Jadi giliran kajian Kamis ini ya baru bisa kita melanjutkan kajian kitab kita lagi dengan kitab Fawaidul Mukhtarah. Baik, kita memulai pembahasan baru tentang masalah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'duhum, berkata sebahagian ulama, inna qira'ata Malik fil Fatihah afdal li ziyadatil harf. Sesungguhnya membaca kalimat Malik dengan memanjangkan mimnya, Malik, di dalam surat Al-Fatihah itu lebih utama dikarenakan adanya tambahan huruf. Walikulli harfin asyru hasanat, dan setiap satu huruf itu dihitung 10 kebaikan ya. Jadi kalau kita baca Fatihah, hadirin, pas kita membaca Maliki Yaumiddin, itu dalam qiraat kita membacanya dengan alif, Maliki Yaumiddin. Nah, ada dalam qiraat yang lain itu faddala ba'duhum ya, sebagian ulama mengunggulkan yang membaca dengan pendek, Maliki Yaumiddin. Kenapa? Li'annahu as-sahhu qiraatan, karena kalau dibaca pendek secara qiraat lebih bagus. Ya, jadi kalau misalnya baca Maliki pakai panjang, secara pahala lebih banyak. Kalau dibaca pendek Maliki Yaumiddin, secara qiraat lebih bagus. Nah, jadi kira-kira kita baca yang mana tuh? Yang panjang apa yang pendek? Nah, ini sering kali kita terjebak dalam khilafiyah seperti ini, yang nggak sedikit gara-gara khilaf orang berdebat. Nggak sedikit gara-gara beda pendapat orang ribut. Kayak besok nih ya, Arafah, kapan Arafah? Ada yang bilang Minggu, yang bilang Sabtu, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Yang mana aja boleh, karena Allah ciptakan perbedaan itu bukan untuk diributkan, tapi sebagai rahmat ya. Jadi kalau ada orang kemarin bulan Ramadan dia puasanya belakangan ngikutin NU, tapi lebarannya ngikutin Muhammadiyah, rahmat gak tuh jadi itu? Korting sehari hadirin itu. Ya. Nah, jadi perbedaan pendapat itu hal yang wajar ya. Sebagaimana yang saya pernah bilang, beda pendapat wajar, apalagi beda pendapatan gitu. Itu sangat wajar banget nih hadirin. Nah, ini bagaimana mengkompromikan 2 pendapat yang berbeda dalam kaidah usul ya, dalam kaidah usul. Itu disebutkan al-jam'u bainad dalilaini afdal min ihmali ahadihima. Menggabungkan 2 pendapat ya, al-jam' baina dalilain, menggabungkan 2 pendapat afdal, lebih utama dari buang yang satu pakai yang satu. Jadi kalau bisa digabung, ngapain dipisah gitu. Kalau bisa ambil dua-duanya, ngapa milih salah satu, kan begitu. Ada perempuan namanya Sarah, ada yang kedua namanya Zainab. Ya, kita pengen kawinin, yang kita kawinin yang mana? Sarah apa Zainab? Kalau bisa dua-duanya, ngapa dipisah, kan begitu ya? Cuman sayang duitnya cuman cukup buat 1 orang. Ya cari dah yang paling solehah gitu ya. Siapa ya? Sarah ya, Zainab, udah yang mana aja. Kalau emang bisa gabung, kalau nggak bisa. Contoh kita basuh tangan, kanan apa kiri? Kanan apa kiri duluan kalau digabung? Basuh tangan wudhu, kanan apa kiri? Kanan. Bisa gak? Kalau bareng bisa gak? Bisa. Kenapa yang bisa? Contoh, kapan kita cuci tangan lagi wudhu bareng? Pas lagi cuci tangan
kita wudunya di kolam renang hadirin. Kan boleh ya wudu di kolam renang kan? Kalau kita punya kolam renang, keluar rumah berenang biur. Nah, di saat itu tangan kanan sama kiri bareng. Nggak apa-apa hadirin. Hilang rukun tertibnya kata ya ulama. Ya, jadi kembali lagi tadi, kalau bisa digabungin apa dipisah? Nah ini Habib Ali bin Husain Al-Habsi pengarang Maulid Simtud Duror, ketika sholat beliau rakaat pertamanya panjang Maliki Yaumiddin, rakaat keduanya Maliki Yaumiddin. Tuh, kena gak dua-duanya? Dapat gak dua-duanya? Itu hadirin. Ya. Sama nih kayak ulama-ulama kita, makin banyak ilmu makin bijak. Almarhum Kiai Idham Khalid ketika mengimami Buya Hamka nggak pakai kunut hadirin. Padahal Kiai Idham Khalid NU tuh lento. Yang kalau sholat subuh pasti pakai apa? Kunut. Tapi giliran makmumnya Muhammadiyah nggak kunut beliau. Dan Buya Hamka yang Muhammadiyah tulen ketika jadi imamnya Kiai Idham Khalid kunut. Subhanallah, ajib gitu ya. Indah gak hadirin perbedaan? Indah ya tuh. Maka beliau tuh begitu praktek ini. Rakaat pertama Maliki Yaumiddin, rakaat kedua pendek. Tuh caranya ulama memakai seluruh pendapat biar tidak terjadi khilaf. Tuh. Makanya kalau ada orang ribut ya Muhammadiyah sama NU, bagaimana cara gabungin ya? Tuh engkong saya hadirin, engkong saya punya bini dua, yang satu NU, yang satu Muhammadiyah. Tuh. Bisa digabungin sama engkong saya tuh ya. Lebarannya bareng nggak tuh hadirin? Bareng. Yang bisa gabungin NU Muhammadiyah siapa? Engkong saya itu. Bini pertama NU, bini kedua Muhammadiyah. Lahir saya cucunya Muhammad NU. Kadang ceramah di Muhammadiyah, kadang ceramah di NU gitu. Jadi nggak ribut hadirnya. Indah luar biasa itu. Kemudian al-jahru bil qiraah, membaca keras ketika sholat. Bihaisu yushawwisul musallina haram, sekiranya bacaan kita bisa gangguin orang lain yang sholat, itu haram hukumnya. Jadi kita lagi sholat nih, kan kadang jamaah tuh kan memang imam sama makmum, imam jahar, makmum baca sir. Cuman sirnya makmum kadang kedengeran ya. Padahal yang dimaksud sir adalah ketika seorang makmum baca hanya telinganya sendiri yang mendengar. Kalau bisa dibilang bacaannya lirih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah gitu, ya. Ya karena pakai mic aja kedengeran ya. Nah kadang ada orang baca kencang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelahnya keganggu hadirin. Haram. Hukumnya ya. Makanya memang yang paling bagus ya, yang paling indah itu memang kita ibadah itu tahu tempat ya. Kayak orang lagi baca Quran, baca zikir, itu sebagian ulama di Mesir ya. Mereka bilang gini, kalau kita lagi sholat, habis selesai sholat memang yang paling bagus zikirnya sir. Sir cuman terdengar jamaah ya. Dalam artian ketika kita baca zikir jangan kencang-kencang banget ya. Jangan lagi zikir la illallah. Itu zaman belakang lagi keganggu hadirin. Baca pelan ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Yang penting jamaah dengar bisa bareng-bareng gitu. Ya. Jadi jangan terlalu keras banget, juga jangan terlalu pelan, sedang-sedang aja zikir berjamaah. Kebanget keras ganggu orang sholat, mengganggu orang sholat, itu bisa menjadi haram. Ya. Makanya kadang ada jamaah lagi terawih biasanya itu. Orang bawa motor ereking. Kalau punya ilmu dimatiin sama dia. Didorong. Apalagi yang motornya bobokan, knalpot itu ya. Matiin hadirin. Kenapa? Kita bawa motor kencang, knalpot kita keras, ganggu orang sholat, haram. Ya. Pasti nggak kalau kita naik motor ereking kalau orang sholat keganggu? Pasti keganggu. Nah termasuk juga orang yang lagi sholat. Ya. Makanya orang lagi sholat kalau baca jangan apa tuh? Jangan sampai terdengar oleh jamaah lain. Sekira-kiranya terdengar nggak apa-apa, asal jangan ganggu. Fa kaifa biman yushawwisul musallina bihatifihi? Lalu bagaimana dengan keadaan orang yang ganggu orang sholat dengan handphonenya? Orang baca Quran aja nih lagi sholat, kenceng banget ganggu sebelah haram. Lah bagaimana ganggunya pakai apa tuh? Handphone.
nada deringnya nyala, orang miss call ya kan, mana lagunya Kucing Garong lagi hadir. Itu jamaah ya Allah, itu orang nggak dimatiin apa ya? Makanya nih kalau kita lagi sholat, handphone nyala. Kalau handphone zaman dulu enak ya, ada tombol matiinnya ya. Jadi kalau kita lagi begini doang, kena tuh, ya kan? Kalau zaman sekarang kan touchscreen. Ya. Nah kira-kira bagaimana tuh kalau setahu saya ya, kalau handphone model seperti ini, cukup kita pencet bagian volumenya. Ini buat yang belum tahu, mungkin para teman-teman nggak tahu, jamaah nggak tahu, tekan bagian volumenya, dia langsung otomatis suaranya hilang. Walaupun masih nelfon, suaranya hilang. Begitu hadir caranya. Jadi nggak perlu kita begini, buka begini. Afwan ini lagi sholat, begitu aja. Itu batal hadir. Tapi cukup kita kecilin volumenya mati. Ya. Jadi kalau bisa ada tulisan tuh biasanya kan ya. Ada tulisan nggak di sini? Iya. Tuh. Orang yang sholat membawa HP, tolong dimatikan. Tuh. Ini juga jangan salah paham. Orangnya dimatikan itu. Yang dimatikan apanya tuh? Handphonenya. Jadi besok kalau kita sholat, pastikan handphone kita sudah di silent. Kalaupun nyala Ustadz, kan biasanya orang kalau sholat naruh handphone di mana biasanya? Di bawah. Sholat begini, naruh handphone di bawah. Didiam aja begini, handphone nyala itu. Maka yang afdol ambil tuh handphone, matiin. Udah begitu, nggak apa-apa, boleh untuk ya maslahat. Bahkan kalau kita kan dalam madzhab kita, madzhab Syafi'i ini, kita sholat nih, ngelangkah 3 kali batal menghadirin. 1, 2, 3. Ini madzhab Syafi'i batal. Bergerak 3 kali. 1, 2, 3 batal madzhab Syafi'i. Tapi hadirin, ada dalam madzhab Syafi'i juga Imam Haramain namanya, gurunya Imam Ghazali. Dalam kitabnya beliau mengatakan kalau gerakan lebih dari 3 kali untuk kemaslahatan sholat nggak batal. Jadi kalau kita sholat baca mushaf, 1, 2, 3 batal tuh. Kata Imam Haramain nggak batal. Kenapa? Karena kita jadi imam pengen baca Quran buat sholat bukan? Nggak batal. Ya, termasuk ngambil HP, termasuk turun ke bawah, itu nggak membatalkan sholat. Ya, jadi kadang-kadang kita ragu nih, kita pengen ngambil takut batal kan? Nggak batal, ambil. Ya, gitu. Jelas. Jangan itu. Kita lagi sholat nih, kita taruh handphone kita di bawah, terus diambil sama orang, boleh gak ngejar? Boleh gak ngejar? Batal nggak sholat? Enggak, selama nggak ngomong maling nggak batal. Dia nggak ngomong, dia diam aja gitu, kabur, dikejar, diambil, sholat lagi, terusin boleh. Selama tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang membatalkan sholat. Ya. Mau praktekin besok nih, HP kejar. Ya cuman cari tempat juga lagi begini di tengah jalan, hadirin motor mau lewat, afwan bang minggir. Ya cari tempat juga yang kira-kira bisa sholat, terusin lagi itu ya. Nah jadi tadi kembali lagi, hukumnya kita mematikan handphone jadi wajib. Kenapa wajib? Kalau nggak dimatiin ganggu orang lain tuh. Khoyam bagi maka sepatutnya an yuqaffilal hatifa, untuk mengunci handphone atau mematikan handphone atau mensilentkan handphone qabla sholati, sebelum sholat, khususon idza shalla fil masjid, khususnya kalau sholat di masjid ya. Jadi segala bentuk macam-macam yang mengganggu ibadah kita kalau bisa disingkirkan, termasuk maaf sorban. Ini kebetulan saya nggak bawa sorban nih, ada yang bawa lidah nih, kita pakai sorban gini. Kita pakai sorban set. Kadang hadirin orang sholat pakai sorban, pas lagi ruku turun nih, jatuh tuh sorban. Kadang gara-gara kita lagi pakai sorban nih, kita tahan-tahan di sini kan, tahan, jangan sampai apa, ganggu gak? Copot sorbannya, taruh bawah, gitu. Ya. Jadi kalau sorban kita malah gangguin sholat kita, taruh di bawah dah, jadiin sejadah. Lagi mana Ustaz biar nggak jatuh? Ditaruhnya begini tuh, ya, tuh. Ditaruh kayak gitu tuh, nah itu ya, ditaruh begitu, tuh. Ya. Jadi kebanyakan kita ngelihat habaib kita, guru-guru kita, kalau sholat sorbannya taruh kan? Kenapa ditaruh? Biar kagak mengganggu kehusyuan. Tuh, ya. Termasuk pakai baju, ya. Kita kalau pakai baju koko, baju gamis, kadang ada baju yang kita nggak serem, yang kita nggak resep, atau bajunya nggak nyaman dipakai. Itu pernah suatu kali Rasulullah lagi sholat, karena dirasa bajunya nggak nyaman, diganti sama Rasulullah. Ya.
Ini kita sama kalau kita pakai baju sholat, kalau bisa pakai yang nyaman. Ya. Nih maaf nih kan di sini kan saya tahu di sini bukan orang sini semua, ada orang pendatang, ada orang kerja. Kadang kita kalau lagi sholat kadang pakai baju kaos, kadang kita nggak enakan sholat, kadang-kadang belakang kita betul kelihatan. Lagi sholat begini, tutupin sini, pegangin sini, kan sibuk banget tuh kan. Udah besok kerjaan kita berangkat kerja bawa sarung. Yang penting sholat nyaman. Ya. Termasuk juga ganggu orang sholat selain daripada suara tadi. Maaf ya, bau badan. Kita sholat nih Allahu Akbar, sebelah kita datang tahu-tahu kecium bau orang 3 hari belum mandi hadirin. Masya Allah, ini bau orang Mesir ini, masya Allah. Bau orang sono nih, orang Afrika nih, baunya itu beda nih, baunya kental banget itu. Ganggu gak hadirin? Dosa gak? Jangan itu, orang datang dari luar habis ngerokok, mulutnya bau rokok, rokoknya Samsu lagi sama filter tuh, kan baunya nyengat banget hadirin tuh. Itu kalau seandainya terganggu sebelahnya, dosa juga hadirin. Makanya kalau kita pengen sholat pastikan mulut udah bersih, pakai siwak, kalau nggak kurang bersih makan permen, apapun itu mulut kita wangi, badan kita wangi. Jangankan tadi ya suara, bau badan juga sama semua. Pokoknya jangan sampai kita sholat mengganggu orang yang di sebelah kita. Ya, apalagi di sini tuh ada AC-nya tuh. Ketiup angin, waladhdallin. Pas aja tuh lagi kenceng banget. Itu aromanya kemana-mana tuh, ke samping sampai satu sam. Ya. Termasuk ganggu juga. Maaf ya, ada orang kentut hadirin di masjid. Ini ganggu orang sholat luar biasa. Udah gitu kentut kagak mundur lagi belakang, takut malu gitu hadirin. Ya. Udah gitu kentutnya diem. Kentut makin sembunyi, makin nggak kelihatan, makin bau hadirin. Itu yang repot ketika dia kentut, semasjid suuzon jadi hadirin. Kata yang sebelah, nih kayaknya sebelah gue nih. Kata yang sebelahnya lagi, enggak kayaknya sebelah gue nih. Baunya dari mari soalnya. Ya. Ada yang jelek banget firasatnya, imam kali ya, begitu imam misalnya nanti Allah. Makanya segala bentuk yang mengganggu sholat kita, baik itu baju kita, baik itu bau mulut kita, baik itu badan kita, apapun itu harus dihilangkan hadirin. Termasuk maaf sejadah. Kita kalau sholat sejadah kita bergambar-gambar, jadi kita nggak khusyuk. Mana kita lihat gambarnya gambar Ka'bah, jadi ingat emak dulu pergi haji, jadi pikiran emak itu. Atau nggak kita lihat gambar, kok mukanya kayak muka setan hadirin, ada tanduknya begini kok. Itu dibuang, kalau bisa ganti yang polos. Nih kayak gini nih, sejadahnya polos tuh ya. Makanya masjid yang paham hukum ya begini. Sejadahnya nggak ada apanya tuh. Kalau yang buat di rumah kayak gini tuh, buat sofa silakan. Ini kan kalau ini buat nandain. Nih hadirin nih, biar kita tahu. Ini ada sejadah begini, sebenarnya buat nandain hadirin. Orang yang sholat di sini, kalau bisa orang itu yang akan gantiin imam. Ya. Kayak di Kuitang, Masjid Ariyat kan. Kebetulan saya ngajar di sana tuh. Ada 3 sejadah kalau nggak salah. Itu 3 sejadah itu nggak boleh diisi kecuali orang yang akan gantiin imam. Takut imam sakit, stroke, jatuh, meninggal, yang gantiin yang belakang. Karena pernah kejadian, saya baru seumur-umur ngalamin sendiri. Pernah nggak lihat imam batal? Pernah nggak lihat? Saya yakin belum pernah lihat hadirin ini. Pernah nggak lihat imam batal? Belum pernah kan? Ilmunya tahu, prakteknya belum pernah hadirin. Saya pernah hadirin jadi imam mufarokoh saya. Imamnya mufarokoh, bukan jamaah bukan. Jadi ceritanya saya ngajar maghrib. Kebetulan banget mules sebelum ngajar. Saya ke kamar mandi. Karena buru-buru harus ngisi taklim, saya nggak pakai wudhu. Biasanya wudhu dulu tuh. Saya nggak pakai wudhu, saya ngajar, rapi ngajar, langsung qomat. Saya pengen imam. Saya kan, saya jadi imam. Udah wudhu belum tuh? Belum. Awalnya kita Allahu Akbar. Rakaat pertama lewat. Rakaat kedua pas lagi tahiyat. Nah iya. Kayaknya belum wudhu tadi tuh. Ini diuji kita hadirin. Sebenarnya saya nggak ngomong pun orang nggak tahu saya belum wudhu. Iya. Cuman pertanggungjawaban saya gimana nanti di hari kiamat ketika jadi imam cuman belum wudhu. Mau mundur malu belum wudhu. Mau nerusin dosa di hari kiamat mending mana? Malu apa dosa? Mending malu. Udah selesai, saya bangun, saya mundur. Ya. Saya kasih isyarat buat yang di belakang saya maju. Akhirnya untung belakang saya ustadz tuh. Untung ustadz tuh. Untung ustadz. Kalau bukan ustadz, dorong-dorongan lagi.
Lah untung Ustadz dia paham, dia maju dikit, nggak usah jauh-jauh hadirin. Kita nih kalau sholat, seinanya jadi imam, maju dikit aja gini, udah cukup. Nggak perlu sampai segini, nggak perlu. Cuma maju dikit cukup, udah tuh jadi imam. Akhirnya saya wudhu lagi, saya sholat jadi makmum. Tuh pelajaran hadirin ya, lebih baik kita malu daripada nanggung dosa di hari kiamat tuh. Ya, makanya saya bilang tadi, pernah nggak lihat imam batal? Nggak pernah kan? Tuh, kenapa? Mungkin malu. Ada imam lagi sholat nahan kentut. Pernah nggak lagi imam nahan kentut? Ya, untung nggak kelepasan tuh hadirin. Kalau kelepasan jangan pakai malu. Ya. Ya. Makanya yang berbahaya itu kentut kalau nggak bunyi itu bahayanya nauzubillah. Itu bisa satu masjid suudon itu hadirin. Jadi tadi kembali lagi, jangan kita terganggu oleh sejadah, jangan terganggu oleh baju, apapun yang mengganggu kita kalau bisa hindari. Ya, termasuk pakai sarung. Nih kalau bisa ya, kalau bisa pas bagian mereknya jangan taruh belakang hadirin. Kalau bisa ya gitu. Kenapa? Mengganggu jamaah yang di belakang. Tahu emang mereknya BHS, tahu saya tahu. Ya, tahu BHS ya. Makanya BHS mereknya 2 loh itu. BHS itu sarung yang mereknya 2 tempat. Di belakang ada, sama di mana? Di depan. Pas saya pakai, lah iya ini merek di depan ini, biar orang tahu kita pakai BHS hadirin. Seandainya BHS kita ganggu kehusuan kita, copot, ganti cap mangga atau enggak gajah duduk hadirin. Karena tadi semua hal yang bisa mengganggu sholat copot. Ya. Apapun itu, mau sorban ganggu, taruh handphone matiin, apapun itu, termasuk angin kalau kekencangan, orang tua biasa gitu ya, matiin. Jangan sampai sholat kita memikirkan selain Allah. Bahkan kalau kita udah pengen sholat nih, nasi kebuli keluar nih, ya, makanan keluar, sholat dulu apa makan dulu? Sholat dulu makan dulu? Makan dulu. Idza hadaral asya wal isya faqaddimil asya, kata baginda Rasul. Kalau makan malam udah keluar, sedangkan sholat udah azan lah gitu bahasanya, maka dahulukan makan agar jangan sampai sholat mikirin makan. Udah makan belum nih? Belum ya, baik kita tutup aja pengajian kita. Takutnya ngajinya nggak khusyuk ya, karena yang penting dikit, yang penting bermanfaat. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat buat kita. Allah panjangkan umur kita fi taatillah. Allah berkahi ilmu kita, rezeki kita, anak-anak kita, keluarga kita. Allah selamatkan kita fi dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله بحق الفاتحة شر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا وذرياتنا من أهل الخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Insyaallah kita bertemu lagi pada pekan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.